Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih dalam TV Polytron. Nah, ini yang kemarin saya servis, yang videonya sudah saya upload ya. Nah, di sini sesuai janji saya di video yang awal-awalnya di TV Polytron yang gambar dominan hijau ya. Nah, di situ saya mengalami juga, yaitu panel atau tombol dan remote-nya tidak berfungsi ya. Nah, nanti video tersebut linknya akan saya simpan di deskripsi agar pembahasannya nyambung ya. Dan cara ini sudah beberapa kali saya terapkan, alhamdulillah berhasil. Entah itu secara kebetulan, entah gimana, yang jelas TV berhasil ya, sehingga remote dan panel berfungsi kembali. Tapi sebelumnya di sini saya katakan dulu, dengan catatan tegangan TV Polytron semua normal atau dalam keadaan hidup ya, atau keadaan terprotek, contoh hidup sesaat lalu mati lagi ya. Nah, pada saat itu remote TV Polytron ataupun panelnya tidak berfungsi. Nah, maka bisa dicoba langkah-langkah seperti ini ya, yang akan saya contohkan. Dan untuk kasus yang TV Polytron sekarang ini berbeda lagi ya. Semoga kawan-kawan teknisi ataupun yang pemula lebih hati-hati saja. Jangan terlalu fokus kepada tegangan ataupun komponen ya, tetapi kita harus melihat spare partnya yang kita gunakan apakah bagus atau tidak ya. Seperti pengalaman saya ini, saya sendiri jujur sering ketipu terlalu fokus kepada tegangan komponen sehingga terkadang tidak melihat ciri fisik dari komponen tersebut ya, seperti yang ada di video saya, TV sub yang protek ya. Nah, ada di situ di video saya. Akhirnya saya tertipu ya, dan banyak waktu habis. Oke, akan kita bahas cara yang pertama, yaitu kebiasaan saya ini. Silahkan kalau cocok dipraktekkan ya, tidak cocok mungkin belum rezekinya. Jadi di sini sebentar, jika kita mengalami panel TV Polytron ini ya, atau remote-nya tidak berfungsi. Bentar. Di sini saya biasanya melakukan pensotan atau menggabungkan ya. Di sini ada T506 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini T506 ini biasanya saya sambungkan seperti ini antara basis dan emitor. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini sama layaknya yang biasa dikerjakan oleh para teknisi ketika tegangan atau tegangan regulator ada yang drop atau yang hilang, tidak ketemu-ketemu, biasanya dipaksa setar seperti ini ya. Dengan seperti itu TV akan setar dan kita bisa mengecek tegangannya. Nah, seperti ini pun saya awalnya cuma coba-coba, tapi ternyata berhasil. Karena waktu itu TV Polytron itu sudah saya ganti IC vertikalnya dan juga komponen yang berhubungan. Ketika saya hidupkan, TV itu setar tapi mati lagi ya, dan itu sudah biasa di TV Polytron, karena memang kadang ada yang tidak bisa langsung setar ketika kita sudah ganti komponen ya. Akhirnya saya bingung, karena TV itu jujur saja punya orang jauh, saya pun kurang enak ya. Nah, akhirnya dengan cara seperti ini alhamdulillah. Jadi caranya ketika sudah kita gabung antara basis dan emitor T506 ini, kita hidupkan TV, nanti dia akan setar ya, tetapi nanti gambar gelap. Nah, ketika sedang setar, kita pencet tombolnya ini ya, tombol program ini ya. Nah, seperti ini mohon maaf pakai tangan kiri.
kita pencet tombol program CH Plus ini ya. Lalu sebentar, saya ambil alatnya dulu, ini lupa tadi. Nah, seperti ini. Ketika TV sudah setar, kita tekan tombol program CH ini ya, program plus atau CH, ada yang CH ya. Ketika sedang setar, kita ambil ini, kita gunting ininya ya. Nah, itu kalau ini rezeki kita, insya Allah TV akan mati dan sesaat, dan nanti kita nyalakan lagi TV-nya, itu remote sudah berfungsi ya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang berhubungan dengan TV ini, kejadian seperti ini nanti saya sertakan linknya. Nah, seperti itu. Ini udah beberapa kali, alhamdulillah ya, berhasil cara seperti ini. Jadi sama dan memaksa setar, saya pun tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Lalu untuk yang sekarang ini berbeda lagi ya kawan-kawan semua. Di sini untuk panelnya di sini menggunakan, astagfirullahaladzim, bentar kawan. Di sini menggunakan panel layar sentuh ya kawan-kawan semua. Nah, ini saya sempat bingung. Ini jujur ini lama perbaikan TV-nya. Memakan waktu 3 hari karena waktunya tidak ada, jadi sesempatnya saya. Nah, ini jadi sudah memakai tombol sentuh ya, jadi saya sangat kerepotan. Nah, seperti ini. Dan ini mungkin teknisi sebelumnya pun sudah pernah mengalami, karena di sini banyak kabel-kabel ya untuk jalur-jalur yang berhubungan dengan sensor panel ini ya. Saya pun jujur sempat melepaskan transistor T701 ini ya. Nah, ini sempat saya lepas tetapi tidak ngaruh. Tetapi sebelum kawan-kawan melepas ini ya, harap perhatikan semua komponen di vertikal, khususnya elko ini diganti dulu, pastikan baik ya. Nah, karena T701 ini kalau diurut-urut jalurnya nanti berhubungan ke elko 1F ini ya. Terus elko 1F ini itu nanti mendapatkan min atau plus elko PAM ya, atau elko 100UF atau elko filter ya. Nah, di sini juga beda-beda, terkadang ada yang ambil dari negatifnya, ada yang ambil dari positifnya ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah saya copot ini T701, remote tetap tidak berfungsi dan panel pun tidak berfungsi ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Dan ini TV Polytron ini termasuk TV yang setelah saya ganti vertikal itu, ini memerlukan remote ya, tidak langsung setar. Akhirnya ini saya bongkar. Nah, ini layar sentuhnya pun sampai saya kerangkanya saya buang ya, karena nggak mungkin saya melepas semua ini, karena di lem nanti susah masangnya ya. Akhirnya saya minta izin sama yang punya, saya bongkar ini saja separuh ya. Dan ini tombol layar sentuhnya sudah keluar. Dan ingat, untuk sebelum kita melepas T701 ini ya, itu pastikan dulu tegangan di panel ini, tegangan 5 voltnya hadir. Jika tidak hadir, jangan mencopot ini dulu ya kawan-kawan. Pastikan dulu tegangannya hadir. Nah, seperti itu. Dan untuk kasus yang saya alami ini, di sini hanya kecerobohan saya saja ya kawan-kawan semua. Itu makanya saya mohon maaf, di sini saya hanya berbicara tentang pengalaman saja. Dan itu belum tentu berlaku kepada kawan-kawan semua ya. Ini hanya pengalaman saja. Kali aja suatu saat ilmu ini ada manfaatnya ya. Nah, sebelum kita melakukan perbaikan remote, tombol panel tidak berfungsi pada TV Polytron, yang pertama adalah pastikan remote TV Polytron ini
betul-betul oke ya. Nah, di sini saya kekeliruan saya, kurang ketelitian saya. Di sini kenapa ada dua remote? Nah, ini ya, ini sama-sama Polytron nih kawan semua. Nih. Ini juga sama-sama Polytron. Nah, seperti ini. Saya kemarin tuh sudah ngoprek, makanya habis waktu ngoprek terus kemana-mana ya. Sampai saya cek semua tegangannya, bahkan saya sudah memvonis IC ini, tapi rasanya tidak mungkin. Hampir saya sempat ganti isi memori ini ya. Tetapi alhamdulillah ada pemikiran coba saya meminjam remote tetangga ya. Jujur ini jauh sekali saya minjam remote karena jarang yang punya ya. Ini beda dusun sama saya minjam remote ini ya. Nah, yang ini yang bagus. Dan untuk kasus sekarang ini ternyata remote-nya yang bermasalah ya kawan-kawan semua ya. Jadi remote-nya yang bermasalah, jadi bukan komponen ininya ya. Nah, untuk ke beberapa kalinya saya tertipu lagi ya. Nah, itu jadi pastikan jika kawan-kawan menemukan kendala remote atau tombol panel tidak berfungsi, pastikan dulu model remote-nya ya, tegangannya dicek. Jangan asal kita cabut-cabut saja ya. Nah, seperti itu. Oke kawan-kawan, semoga hendaknya ada manfaatnya cerita saya ini ya, atas segala kekurangan dan kesalahan. Oke, agar lebih real ya, ini akan kita nyalakan saja dulu sebentar, saya lepas bahwa sekarang ini sudah berfungsi ya kawan-kawan semua. Nah, diakibatkan ya karena remote-nya yang ngaco gitu kawan-kawan ya. Nah, ini sudah saya nyalakan TV-nya tuh ya. Nah, ini jadi remote-nya yang ngaco. Nah, itu sudah Polytron tuh ya. Nah ini ya, ini yang bagus, kalau nggak salah yang ini yang bagus. Coba akan kita remote ya. Nah, tuh mau ya. Nah, ini kita remote tuh, mau ya kawan-kawan semua tuh. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Sedangkan yang ini tidak mau nih, tuh tidak mau sama sekali yang kalau yang ini ya. Nah, seperti itu kawan-kawan tuh. Saya pencet-pencet menu tuh, tetap aja tuh. Nah, jadi pastikan dulu remote-nya tidak bermasalah. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.